matematika. Dan saya Tika Sari sebagai guru matematika. Dan saya Siti Fatimah sebagai guru fikih. Kami di sini akan menampilkan praktek dari supervisi akademik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai supervisi akademik. Jadi supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yaitu membimbing, membina, serta mengarahkan guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pelaksanaan supervisi akademik yang pertama adalah praobservasi. Praobservasi ini dilaksanakan oleh guru untuk berkonsultasi secara langsung kepada kepala sekolah, yaitu membahas mengenai RPP dan silabus, bertujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efisien dan efektif, serta tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dewan Guru sekalian? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke. Yang terhormat kepada Ibu Dewan Guru di sini, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk duduk bersama saya di sini. Jadi langsung saja, di sini saya akan menyampaikan bahwasanya kita akan melaksanakan program supervisi akademik yang menyangkut rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini mengapa saya membahas supervisi akademik? Karena saya bermaksud untuk supaya Ibu Dewan Guru sekalian langsung menyampaikan keluhannya, apakah di dalam proses pembelajaran Ibu Guru mengalami kesulitan. Mungkin bisa langsung dari Ibu Siva, apakah ada keluhan dalam kelas? Jadi dalam mata pelajaran fikih ini, saya sebagai guru itu sedikit bingung. Mengapa? Karena bagaimana sih Bu kita sebagai pendidik itu untuk lebih mengasah gimana ya, lebih untuk mata pelajaran fikih ini lebih berkesan nantinya bagi anak didik kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi maksud Ibu, bagaimana caranya supaya mata pelajaran fikih ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Oke, langsung saya jawab. Mungkin saran dari saya, supaya mata pelajaran fikih ini bisa berkesan untuk anak didik dan bisa mereka terapkan dalam kehidupannya. Jadi ini misal contoh tentang materi sholat. Nah, dalam mata pembelajaran fikih ini pasti kan kita kalau tentang sholat pasti kita harus menggunakan praktek. Nah, jadi Ibu dalam mengajar jangan hanya belajar dalam kelas, tapi ajaklah sekali anak didik ini untuk keluar kelas. Misal untuk mata pembelajaran sholat, Ibu bisa mengajak anak didik untuk ke mushola, untuk sholat berjamaah gitu. Jadi itu lebih akan berkesan tentang tata caranya, mungkin dari takbir sampai salam itu mereka akan lebih mengingat jika Ibu menggunakan metode praktek. Apakah ada lagi mungkin? Tidak, terima kasih. Oke. Dan yang selanjutnya mungkin dari Ibu Ika bisa disampaikan keluhannya. Ya baik Bu, saya di sini sebagai guru matematika. Jika saya sudah mengajar dengan sesuai RPP, masalahnya itu di dalam kelas itu kan banyak rumus ya Bu dalam matematika itu. Bagaimana supaya murid itu cepat mengerti dengan rumus yang saya jelaskan di dalam kelas dan murid-murid itu tidak bosan dengan belajar matematika. Jadi metode apa yang harus saya berikan kepada murid supaya murid itu cepat mengerti dengan matematika. Baik Bu, terima kasih. Selama ini metode apa yang telah Ibu terapkan? Atau mungkin ketika ada soal Ibu tanya jawab atau apa? Kalau metode yang saya lakukan di kelas itu saya menjelaskan. Setelah saya menjelaskan itu, saya langsung memberikan soal untuk diberikan tugas kepada murid-murid supaya murid-murid itu bisa mengerti apakah mereka sudah mengerti tentang rumus yang saya jelaskan atau tidak. Itu sih Bu. Jadi biasanya kan gini ya Bu, yang saya lihat ketika saya berkeliling kelas gitu. Jadi ketika pelajaran matematika atau rumus, fisika, kimia itu murid akan cenderung mengantuk. Nah, jadi di sini Ibu harus menyiapkan berbagai strategi agar anak didik ini bisa semangat. Contohnya mungkin ketika ada soal, nah sebelumnya Ibu bisa menyampaikan bahwasanya Ibu akan memberikan reward atau hadiah kepada anak didik yang bisa mengerjakan soal itu dan bisa maju ke depan untuk menjelaskan tentang soal yang tadi diberikan. Itu saran dari saya. Mungkin nanti bisa diterapkan. Baik Bu, terima kasih. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Tidak Bu, itu saja.
Yang selanjutnya mungkin Ibu Dewi. Nah, baik Bu, di sini saya kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini setiap saya mengajar, murid-murid itu kurang aktif gitu loh Bu. Jadi gimana sih untuk mengaktifkan mereka itu biar nggak pasif gitu di dalam kelas? Terima kasih. Oke, jadi di sini anak-anak didiknya mungkin banyak yang mengantuk gitu ya, apalagi tentang puisi gitu kan. Nah, jadi ketika menghadapi siswa yang seperti itu, di sini Ibu apa ya, di dalam bahasa Indonesia kan biasanya banyak kayak ada seni juga gitu, di situ bisa diajarkan juga tentang seni suara gitu kan, biasanya seni rupa. Jadi Ibu tidak hanya mengajarkan tentang yang ada di buku panduan guru. Jadi Ibu bisa menambahkannya tentang mata pelajaran bahasa Indonesia itu, tapi Ibu selipkan tentang kesenian. Mungkin bisa Ibu menggunakan media-media yang telah ada di sekolah, atau mungkin jika di sekolah belum ada, Ibu bisa menggunakan media yang Ibu punya untuk menunjang berjalannya mata pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah itu, supaya bisa menarik minat siswa untuk untuk bisa lebih semangat mempelajari bahasa Indonesia itu. Bahwa bahasa Indonesia ini mencakup banyak bidang ya, ada kesenian juga, selain sastra mungkin ada kesenian lain, olah suara, seni rupa dan sebagainya. Baik Bu, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa Ibu ini sampaikan apakah ada keluhan di dalam kelas ketika mengajar. Iya Bu, makasih. Saya sudah membuat RPP Bu. Saya mengajar dalam mata pelajaran akidah akhlak. Iya. Nah, saya ingin bertanya Bu, kenapa setiap mata pelajaran akidah akhlak muridnya itu tuh tidak kondusif Bu? Iya. Padahal kita kan membahas tentang sejarah seperti ilmu kalam dan tokoh-tokohnya, tapi muridnya itu tuh tidak kondusif, berisik seperti itu Bu. Baik, selama ini metode apa yang Ibu gunakan dalam menjelaskan di kelas? Iya Bu, saya menggunakan metode tanya jawab. Dan bagaimana respon mereka? Atau mungkin semuanya ingin menjawab, atau semuanya diam, atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ketika saya menggunakan tanya jawab, mereka tidak ada yang mau bertanya Bu, tapi seketika saya mengajukan pertanyaan kepada anak didiknya, mereka bisa menjawabnya Bu. Itu gimana? Baik, di sini saya melihat RPP Ibu sudah cukup bagus, dan mungkin bisa dikembangkan lagi mengenai metodenya. Tadi kan Ibu menggunakan metode tanya jawab, iya. Dan di sini Ibu bisa terus menggunakan metode ini, tapi dengan catatan Ibu juga harus memberi ketegasan kepada anak didik Ibu. Nah, jadi ketika menjelaskan, nah satu persatu bisa Ibu lemparkan pertanyaan kepada anak didik, tetapi dengan catatan Ibu menunjuknya, mungkin jangan dilemparkan ke semua. Bisa dilemparkan semua, tetapi ketika mereka keroyokan gitu kan biasanya ya, anak didik ada yang seperti itu, Ibu bisa menunjuknya dan Ibu lebih tegas lagi dalam mengajar. Di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, jika cukup mungkin kita bisa bertemu di tahap selanjutnya, yaitu tahap observasi, dan nanti di situ saya akan melihat bagaimana proses berjalannya KBM di kelas itu. Mungkin dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mungkin dari tadi saya melakukan kesalahan, mungkin dalam saya memberikan jawaban kepada Ibu Dewan Guru kurang memuaskan. Nanti mungkin kita bisa ketemu di lain waktu dan bisa membahasnya lagi. Oke, cukup pada siang hari ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Bu. Dan semangat untuk semua.
kenapa dia nggak berangkat? Katanya sakit, Bu. Ya sudah sakit. Nah, kemarin kan kita membahas tentang ilmu kalam. Nah, sekarang tahu nggak kita membahas apa? Belum tahu, Bu. Tauhid ya, Bu. Tauhid ya, Bu, ya. Tauhidnya, Bu. Ya, kita sekarang membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Nah, sekarang kita membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam. Kan kemarin kan, minggu kemarin kan kita membahas tentang ilmu kalam. Nah, sekarang kita membahas aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, kalian tahu nggak apa? Aliran apa? Satu-satu. Udah jadi? Khawarij. Ya, Khawarij. Qadariyah. Jabariyah. Mu'tazilah. Murji'ah. Diam ya, anak. Yang kedua, Syiah. Yang ketiga, keempat, satu lagi, Aswaja. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu Khawarij. Khawarij adalah kaum sahabat yang keluar dari barisan Ali. Nah, di sini kan tadi kan kita membahas tentang beserta tokoh-tokohnya. Tokohnya yang pertama Abu Musa Asy'ari, yang kedua Amru bin As, yang kedua yaitu aliran tentang Murji'ah. Kalian ada yang tahu tentang Murji'ah? Ada yang tahu? Ayo, Bu, tahu. Jangan menunjuk. Pemberi pahala. Coba. Menunda-nunda, Bu. Menunda. Ya, menunda-nunda atau memberi harapan. Tokohnya PHP. Sama Abu Hanifah. Ya. Yang ketiga yaitu Syiah. Kalau Khawarij kan tadi yang keluar dari barisan Ali. Kalau Syiah yaitu yang mendukung Ali berdamai dengan Muawiyah atau Nah, di sini juga dijelaskan ada sektenya. Sektenya itu ada 5. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada al-adil, ketiga nubuwah, keempat imamah, dan yang terakhir yaitu ma'ad. Ma'ad yaitu hari kebangkitan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang Jabariyah. Jabariyah adalah berasal dari kata Jabar yang artinya memaksakan. Ya. Tokohnya? Ya, tokohnya yaitu Ja'ad bin Dirham, Joh bin Sofyan, Muhammad An-Namiri An-Nazar. Nah, di sini juga ada poinnya tuh, ada 5. Yang pertama menanggungkan keputusan Ali dengan berdamainya dengan Muawiyah. Yang kedua yaitu memberikan harapan kepada orang yang berdosa untuk mendapatkan ampunan. Ya, terus yang ketiga yaitu tentang Qadariyah. Ada yang tahu tentang Qadariyah? Qadariyah. Ada yang tahu tentang Qadariyah? Kebalikan dari Jabariyah. Ya, kebalikan dari Jabariyah. Kalau yang Jabariyah tadi kan memaksakan kan?
Mu'tazilah itu berasal dari kata istijal yang artinya memisahkan diri. Nah, kalau yang di sini tuh orang tuh nggak disebut kafir ataupun mukmin, tapi disebut dengan fasik. Ya, tokohnya yang tokohnya yaitu salah satunya Wasil bin Akhtab. Nah, di Mu'tazilah juga ada doktrin ajaran. Ada yang tahu doktrin ajaran dari Mu'tazilah? Yang pertama yaitu tauhid. Yang kedua yaitu tentang al-adil. Yang ketiga tentang al-wa'du wal-wa'id. Ya, al-wa'du wal-wa'id. Yang keempat manzilatain. Yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Di sini juga ini yang terakhir tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Ahlus Sunnah apa? Ahlus Sunnah ya yang mengikuti pola sahabat. Kalau wal Jamaah bersama-sama. Jadi bersama-sama yang mengikuti pola Nabi Muhammad. Nah, di Ahlus Sunnah juga ada dua. Yang pertama Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Gimana? Anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham, sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Ya Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pasca observasi. Di sini guru mendatangi kembali kepala sekolah untuk berkonsultasi apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan sudah berjalan efektif atau belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Ya, Bu. Silakan duduk Bu. Ya. Gimana Bu? Ada yang ingin disampaikan? Jadi begini Bu, saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Nah, bagaimana menurut Ibu, apakah saya bisa menerapkannya untuk proses pembelajaran saya ke depannya? Jadi kan seperti yang saya bilang kemarin kan Ibu telah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum karena mata pelajaran yang Ibu emban ini adalah mata pelajaran fikih. Jadi setelah saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, itu menurut saya sudah cukup bagus, itu sudah sesuai dengan metode yang saya minta. Karena kan di sini kan fikih ya Bu, jadi fikih ini kan tentunya menggunakan metode praktikum. Jadi Ibu harus memberikan penguatan kepada siswa untuk menghafal satu dalil mengenai mata pelajaran yang Ibu ajarkan. Misal dalil tentang sholat nih. Nah, siswa ini harus hafal minimal satu dalil tentang sholat. Di Al-Quran kan banyak ya yang menjelaskan tentang sholat. Nah, jadi siswa ini setidaknya ketika dia telah dewasa, ketika dia telah lulus, dia tahu sholat ini ada dalilnya loh, ada hadisnya, ada dalilnya dalam Al-Quran gitu. Nah, siswa itu bisa bisa berbagi ilmunya juga, tidak hanya sholat, tapi juga tahu dasarnya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan penjelasan tentang sholat gitu. Jadi seperti itu ya Bu? Iya. Kembalikan kepada Ibu. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Iya, Jadi saya dalam proses mengajar itu besok saya akan coba untuk setiap siswa yang saya ajar untuk menghafalkan salah satu dalil tentang mata pelajaran yang saya ajar. Iya. Iya. Baik. Sip. Baik Bu, saya izin
mengajar kembali. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat mengajar ya, Bu. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Gimana? Apa ada yang ingin disampaikan? Tujuan saya ke sini, Bu, saya ingin berkonsultasi. Iya. Saya kan sudah memberikan pembelajaran yang Ibu kasihkan, yang katanya suruh bikin puisi gitu kan. Iya. Nah, udah saya berikan ke murid-murid itu. Tapi peserta didik itu masih kayak kurang percaya diri, malu-malu gitu, Bu. Jadi gimana ya, Bu? Kalau kan kemarin saya juga sempat mengamati ya Hmm. proses pembelajaran yang ini berjalan di kelas. Nah, iya memang saya menyarankan bahwasanya ibu memberikan tugas mengenai puisi, cerpen dan sebagainya. Tapi di sini bisa juga ditambahkan untuk menambah motivasi mereka, untuk menambah kepercayaan diri mereka. Ibu bisa memanggil siswa satu persatu. Mungkin di minggu ini, di hari ini bisa ibu panggil menurut absen atau acak untuk mereka menyampaikan puisi atau hasil karangannya di depan kelas. Nah, setelah mereka menyampaikan hasil karangannya itu, ibu bisa memberikan aplaus gitu atau apa ya, supaya anak ini termotivasi. Wah, mungkin puisi saya bagus gitu, entah itu bagus atau enggak, ibu bisa memberikan penguatan atau memberikan motivasi dengan tepuk tangan itu tadi. Jadi siswa bisa lebih percaya diri lagi bahwa hasil karyanya ini diterima dengan baik gitu, bagus gitu. Rencana nih, Bu, ya. Gimana kalau setiap kelas itu saya adakan perlombaan mading gitu, Bu, biar mereka itu aktif, nggak pasif, biar mereka tuh semangat gitu, Bu. Gimana, Bu? Oh, jadi maksud ibu ada semacam kompetisi antara masing-masing kelas gitu ya untuk menunjukkan hasil madingnya itu. Iya, Bu. Nah, itu bagus, nggak apa-apa. Nanti bisa saya kondisikan, nanti bisa saya bisa saya konsultasi dengan bagian keuangan. Nanti bisa ada alokasi dana untuk penyiapan ini alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mading itu. Nah, nanti ibu bisa ajukan proposal ke saya atau ke bagian keuangan langsung. Bagus. Iya, Bu. Bu, akan segera saya siapkan proposal ini karena Iya. kan lebih cepat lebih baik ya, Bu, Iya, ya, sip. biar mereka itu semangat dalam proses pembelajaran, Iya, terutama pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya, juga pendapatnya, terus supportnya. Terima Iya. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Semangat untuk kedepannya, semoga sukses. Terima kasih, Bu. Iya, Saya sama-sama. pamit dulu ya, Bu. Oh iya, Bu, silakan. Selamat mengajar kembali. Iya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk, Bu. Yang bisa saya bantu? Oh iya, Bu. Jadi gini. Ini RPP yang saya buat. Ya, yang mana? Saya sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas sesuai metode yang saya berikan, yaitu metode ceramah. Kemarin itu Ibu menyarankan untuk menambahkan metode, yaitu metode door prize. Tetapi Menambahkan untuk ini ya, motivasi siswanya itu. ya biar lebih aktif. Tetapi hasilnya belum maksimal. Sedangkan di dalam kelas itu yang menjawab soal-soal yang saya berikan itu cuman peserta didik yang aktif-aktif saja. Jadi gimana menurut Ibu? Setelah saya mengamati juga, kemarin saya sempat berkeliling kelas dan saya mengamati proses KBM yang ibu laksanakan di kelas itu. Nah, kan di kelas itu tentunya ada beberapa siswa yang memang menguasai di bidang, misalnya di bidang matematika seperti yang ibu ajarkan. Nah, pasti tidak hanya satu, biasanya ada 1-2 yang menguasai bidang matematika. Nah, bisa ibu terapkan nanti dalam satu kelas itu, bisa ibu bentuk kelompok. Nah, satu kelompok itu dipimpin oleh seorang siswa yang bisa atau menguasai bidang matematika itu. Nanti dia bisa mengajarkan teman-teman dalam satu kelompoknya itu. Nah, nanti setiap kali pertemuan bisa ibu berikan tugas apa ya mereka mengerjakan soal. Nah, itu kan bisa nanti yang sebagai ketua kelompoknya atau yang membidangi
bidang matematika itu bisa mengajarkan ke teman-temannya. Nanti insya Allah teman-temannya itu juga lambat laun akan akan bisa lebih bisa gitu dalam matematika. Jadi gitu ya Bu, harus buat kelompok. Jadi dari ketua kelompoknya itu menjelaskan kepada peserta didik yang lain, Ya, untuk mengerjakannya sama-sama gitu. Jadi nanti kan bisa ditularkan ilmunya gitu. Dan nanti kalau misal mungkin belum memuaskan, ibu bisa menerapkan metode lain, mungkin dengan kuis atau lain sebagainya kan bisa ibu coba satu-satu. Tapi semoga dengan metode kelompok ini semoga bisa lebih baik. Jadi ibu tidak perlu menerapkan metode yang lain lagi. terima kasih atas waktu dan sarannya. Ya, sama-sama. Maaf jika mengganggu waktu Ibu. Tidak, sama sekali tidak. Saya izin kembali mengajar di Ya. kelas. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama. Selamat mengajar kembali dan semangat. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu Rini. Terima kasih. Ya. Gimana? Ada yang disampaikan mungkin? Iya Bu, setelah tadi melakukan proses KBM, saya ingin bertanya, apakah masih ada yang perlu ditambahkan atau masih ada yang kurang dari proses pembelajaran? Baik, tadi saya sudah melihat bagaimana proses KBM yang telah Ibu laksanakan di kelas. Ya. Jadi menurut saya Ibu sudah bagus dalam mengajar. Hanya saja ada beberapa yang mungkin harus Ibu tambahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Apalagi yang metode yang Ibu gunakan ini kan metode tanya jawab. Nah, Ibu harus menambahkan lagi strategi yang lain, mungkin memberikan reward kepada anak didik supaya mereka lebih terbangun lagi, untuk terbangun motivasinya kembali untuk bisa untuk bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan kepada mereka gitu. Mungkin bisa juga Ibu menggunakan teknik-teknik yang lain untuk supaya anak-anak ini tidak mengantuk gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Ada lagi mungkin? Berarti itu ya Bu, tadi kan sudah menggunakan metode tanya jawab, Iya. berarti selain itu saya bisa menggunakan reward ya Bu, Iya. membangkitkan motivasi Iya. peserta didiknya. Iya, betul. Iya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Ibu mungkin ada lagi? Cukup Bu. Terima kasih. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan saya akan memantau kembali proses berjalannya KBM saat Ibu mengajar. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Demikian tadi praktek dari supervisi akademik. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, kami kelompok 2 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalam.